Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat hafizahullah taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan terkait tata negara dan politik ya. Edisi kita kali ini edisi spesial. Pertanyaan berikutnya datang dari Dea Permata Ayu Soca. Ya. Apakah ada perubahan sistem pemerintahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan pasca reformasi ada tuntutan dari masyarakat ya, agar daerah-daerah itu diberikan ruang yang lebih longgar. Itu tidak semuanya itu pusat gitu, tapi ya daerah juga itu yang disebut dengan otonomi daerah. Nah, sekarang jadi ada 3 asas atau prinsip pengelolaan itu yang sentralistik tetap, hal-hal yang tadi saya sebutkan seperti pertahanan keamanan, masalah moneter, penerbitan uang, masalah pendidikan, masalah termasuk agama, itu sentral, itu tetap dan ditetapkan dalam konstitusi, hal-hal yang tetap aja dikelola dengan azas sentralistik tetap. Yang kedua itu azas dekonsentrasi atau asas perbantuan. Ini untuk gubernur, kepala daerah tingkat 1. Jadi gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat gitu kan. Ya, untuk mengkoordinasikan kepala-kepala daerah, kabupaten, kota ya kan. Nah, kan kalau semua ditarik ke pusat dia tidak efektif ya kan dalam pengelolaannya. Semua kan harus datang ke Jakarta, itu kan tidak efektif, tidak efisien ya kan. Tapi kalau delegasikan kepada gubernur untuk mengkoordinasikannya, ya itu kan terbagi. Jadi ada otoritas besar itu kan dibagi 34 orang gubernur kan, menjadi lebih efektif, lebih cepat ya kan. Ya, ngebagi duit saja kalau dari 1 orang dibagikan ke 500 sekian kabupaten kan lama. Ini sedangkan ini untuk korban COVID perlu segera, tapi tidak diwakilkan, itu kan lama. Tapi kalau diturunkannya ke gubernur kannya ada 34, jadi lebih cepat ini. Masing-masing gubernur menjadikan hanya sekian puluh, diturunkan lagi sampai ke desa, itu turunkan lagi ke kabupaten kota kan. Nah, seperti itu pentingnya. Lalu yang ketiga adalah azas otonomi untuk memang nampung tadi local wisdom di daerah itu, baik budayanya maupun hal-hal lain yang secara lokal. Jadi ada wisdom lokal itu Nah, itu tentu perlu diberikan tempat. Nah, makanya ada undang-undangnya tentang otonomi daerah, dan daerah otonomi itu adalah bukan provinsi tapi kabupaten kota. Ya, maka kabupaten kota ada hak untuk membentuk perda. Perda sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Ya, asal tidak berbenturan, tetap prinsip sinkronisasi dengan undang-undang di atasnya harus. Kalau tidak maka akan bisa dibatalkan. Itu tadi kan soal hierarki peraturan perundang-undangan itu ya kan. Nah, jadi setelah terbit undang-undang itu tentang Pemda dan tentang otonomi daerah, maka ada 3 azas yang melandasi pelaksanaan pemerintahan. Jadi azas konsentrasi oleh pusat, semua dia berjalan, tapi pusat lalu dilimpahkan ke gubernur,
dengan asas dekon, ya kan, gubernur itu sebagai koordinator, tapi daerah-daerah itu asas otonomi dalam hal-hal yang memang perlu ya diserahkan kepada daerah. Nah, belakangan ini dan sudah ditandatangani oleh Presiden, ada belasan ya puluhan undang-undang mau dirampingkan dan dirampungkan dengan namanya Omnibus Law, dan diberi judul Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Nah, semangatnya itu bagaimana membuka seluas mungkin lapangan kerja. Iya, maka tentu ada yang terbahas di situ, pasal-pasal termasuk terkait dengan tenaga kerja, termasuk ini dan itu kan. Tentu ya tidak langsung cocok dengan semua, karena namanya dari puluhan undang-undang dirangkum jadi satu, mungkin ada pasal-pasal yang tergerus atau digabungkan atau bahkan hilang. Terjadilah tentu penolakan ya oleh masyarakat. Mungkin sampai saat ini juga masih ya kan ada yang penolakannya itu dengan turun ke jalan, ada yang menulis petisi-petisi kan, ada yang menempuh jalur tadi uji ke MK ya kan. Nah, itu jadi, dan itu ada dibenarkan ya, asal tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk demo juga asal tidak anarkis, dan tentu saja memperhatikan peraturan, khususnya sekarang sedang pandemi, tentu protokol kesehatan dan lain-lain itu diperhatikan betul, sebab kalau tidak tentu akan ada dampak yang merugikan ya kan. Ya. Tapi jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Siti Murni Asih ya. Apa saja tata cara pengangkatan khalifah dalam Islam? Waduh, ini ya. Tentu sebagai sebuah ilmu, karena Islam itu agama tapi juga ilmu ya. Ya, baik akidah maupun syariah maupun akhlak kan ada aspek atau wilayah ilmunya, karenanya dalam syariah kan ada wilayah fikih itu ilmu diajarkan ya kan. Nah, termasuk tentu dalam Islam ada disiplin ya ilmu politiknya kan, ilmu politik Islam ya, lembaga tadi ya, ada lembaga apa saja dalam suatu masyarakat Islam yang teratur itu ya, dalam sejarah kan dikenal setelah Rasulullah wafat ya digantikan oleh khalifah ya kan, pelanjut beliau ya kan, khalifah. Ada yang disebut dengan para khalifah yang tercerahkan, yang cerdas, disebutnya para khulafa rasyidun kan. Nah, khulafa rasyidun yang disepakati itu ada 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang menambahkan 5 dengan Sayyidina Hasan bin Ali ya. Ada yang menambahkan 6 ditambah dengan Umar ibnu Abdul Aziz ya. Tentu ada alasan-alasannya. Terolah yang disepakati itu 4 ya kan. Pertanyaannya bagaimana tata cara pemilihannya kan? Ya kalau ya tidak masuk pada bagaimana pemilihan Nabi, itu kan Allah, itu hak prerogatif Allah kan. Innallaha astafaka istafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Istofa dengan istifa, diseleksi oleh Allah sesuai dengan tentu kemahasempurnaan ilmunya, jatuhlah pilihan untuk suatu kaum itu. Walikulli qaumin had, setiap kaum ada ya yang mendidik dan membimbingnya, membawanya ke jalan yang benar, itulah nabi dan rasul. Nah, itu Allah kan tetap ya untuk akhir nabi, akhir zaman, dan tidak ada lagi nabi sesudah beliau, disebutnya khatam an-nabiyyin kan.
penutup para nabi, ya dipilihlah Nabi Mustafa SAW, Muhammad SAW, Al-Mustafa, makanya disebutnya juga Al-Mustafa, Rasul yang dipilih, diseleksi oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman, ya itu ya kan. Setelahnya Rasul tidak menunjuk, ya tunjuk ini enggak, tapi ya diserahkan ke umat. Ya, siapa yang dipercaya oleh umat ini, misalnya Abu Bakar itu kan, Rasul tidak menunjuk Abu Bakar, ya, tapi ya setelah Rasul wafat, umat ini tentu saja dalam kebingungan sesaat ini, siapa ini kan, mungkin si fulan. Nah itu kan tentang kepatutan, indikasi kepatutan itu dikumpulkan kan. Oh, ini Abu Bakar lebih banyak poin kepatutannya, alasannya. Ini kan. Oh, Umar. Nah, itu jadi ternyata argumen yang lebih kuat ya dari Qabilah Quraisy, dari suku Quraisy satu ya kan. Terus dari Quraisy itu mana yang lebih banyak jasanya dalam perjuangan Islam, ya dari Qabilah ini kan begitu. Kemudian sosok mana, jatuhlah ke Abu Bakar waktu itu. Kalau Quraisy itu memang ada sabda Nabi SAW, ya al-khalifah fi Quraisy gitu, al-imamah fi Quraisy, bahwa kepemimpinan itu ya dalam kondisi normal ada di suku Quraisy. Ketika diteliti, memang suku Quraisy itu punya kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan. Berarti kan bukan semata-mata Quraisynya, tapi ya kelebihan-kelebihan suku itu jadi dibandingkan dengan suku yang lain. Misalnya saja Quraisy itu reputasi dan tingkat penerimaan masyarakat itu paling tinggi, dan itu wajar. Kalau pemimpin itu dari suku Quraisy, ya cenderung masyarakat Arab itu terima kan begitu, jadi stabil dan produktif. Tapi kalau suku lain mungkin ya akan ada dinamika, jadinya tidak stabil. Nah itu. Lalu Abu Bakar, alasannya Abu Bakar ini sosok yang ya jasanya paling banyak, ya. Beliaulah yang menemani Rasul ketika hijrah ke Madinah, ya di Gua Sur itu sampai digigit ular, ya kan? Oh gitu. Itu. Kemudian beliau juga yang ya untuk kedekatan dengan Rasul kan, putrinya dinikahkan, ya kan. Kemudian ya beliau juga yang disebutkan ketika Rasul sakit, ya ditunjuk oleh Rasul SAW untuk menjadi badal imam dalam berjamaah kan begitu. Nah, lalu ada logika penting mana gitu kan, kepercayaan untuk menyerahkan ya kepemimpinan sholat atau kepemimpinan masyarakat. Nah, ada kan logika itu. Logika ini termasuk ya, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, bahwa orang yang diridhoi oleh Rasulullah untuk memimpin urusan akhirat, ya, itu lebih layak untuk diserahi memimpin masyarakat dalam urusan dunia, kan begitu kan. Dan itu masuk. Jadi orang yang kalau Abu Bakar ini diridhoi oleh Rasulullah memimpin urusan akhirat, dan itu yang paling penting menjadi imaduddin, sholat, ya kan. Apakah kita tidak ridho kalau sosok itu ya kita percayai untuk memimpin urusan dunia? Berarti kan itu satu logika yang tajam sekali
kias ya, kias aula namanya. Mengiaskan itu ini memang, atau kias adna juga. Kalau Rasul ridho di sini, ya kita tentu akan lebih ridho lah untuk urusan dunia ini. Itu kias adna artinya. Masuklah itu akhirnya. Jadi dipilihnya Abu Bakar ya, selain ya tentu prestasi ya kekuresannya, kemudian prestasinya dalam mendampingi perjuangan Rasul, dan tadi ada semacam isyarat yang bisa ditafsirkan ya tentang kepemimpinan Abu Bakar ini. Setelah Abu Bakar, nah kan Abu Bakar wafat ya, tidak sempat tentu saja. Nah Umar ini ya tidak mau juga kan langsung begitu, ya udah. Ada proses. Abu Bakar sempat ya dalam sakit yang membawa wafatnya itu ya membentuk semacam tim elektoral ya. Cobalah orang-orang ini ya, tokoh-tokoh sahabat waktu itu dijajaki, ditanya siapa kan begitu ya. Nah ternyata tokoh-tokoh itu ya condong ya ke Umar ya Ibnu Khattab ya kan. Dan lalu masyarakat yang lain kan membai'ah, setuju saja. Dan bai'ahnya bai'ah spontan, bai'ah langsung. Jadi ada pengusulan ya oleh sebagian tokoh, ada yang diusulkan ya oleh Abu Bakar sendiri, mengusulkan ini kan mengusulkan, tapi statusnya iktiroh, pengusulan. Kemudian ya dibaiat oleh masyarakat umum ya kan. Jadi itu ada diusulkan sebagai calon ya, diserahkan kepada istilahnya baiat waktu itu, artinya kesetiaan, ikrar kesetiaan ya masyarakat. Nah, kalau Utsman ini kan melalui tim ya, atau komisi elektoral kayak KPU-nya lah begitu. Jadi Umar karena beliau kan mungkin beberapa menit ini masih sadar ya, dan ditusuk oleh seseorang ya kan ya. Nah tentu ini dia tahu bahwa saya akan meninggal ini kan, karena ini dengan keris atau pisau ataupun yang beracun ya kan dari si Abu Lu'lu Yahudi itu kan. Nah wasiatkanlah untuk Abdullah bin Umar supaya langsung dibayar atau tidak ya kan. Disebutkanlah tim elektoral ini fulan ya kan. Nah kalau orang-orang ini suaranya draw ya, maka Abdullah bin Umar ini menjadi murajjih, yaitu yang menentukan begitu kan. Yang tim elektoral ini ya, turun ya beberapa hari kok mana nguping, lalu ya hasilnya disampaikan dan diumum. Koordinatornya si Fulan begitu ya, disebut juga oleh Umar, koordinator si Fulan, timnya si Fulan. Lalu ya setelah sepekan begitu beberapa hari direkap bahwa yang unggul ini Utsman kan begitu. Jadi tidak perlu suaranya Abdullah bin Umar, karena hasil dari lapangan sudah cukup kan. Ya, jadi beberapa tokoh tentu dibahas, Utsman, Ali dan yang lain gitu. Tapi hasilnya ya tim elektoral ini menyimpulkan ya bahwa suara terbanyak ya, yaitu ke Utsman ibnu Affan. Itu berarti kan demokrasi tidak langsung kalau dapat ya, iya kan, ada tim elektoral itu kan ya. Jadi tapi alhamdulillah tim itu yang memang punya otoritas selesai,
tidak perlu melalui Dewan Perwakilan Rakyat, enggak lama itu. Jadi ini malah lebih simpel. Tim elektoral itu mereka itu orangnya setia, berkarakter tuh pasti, ya kan. Nah itu yang pernah terjadi dalam pemilihan Amirul Mukminin yang ketiga, Khalifah yang ketiga. Ya, yang keempat beda lagi caranya. Ya, karena ada pemberontakan waktu itu kan. Para pemberontak inilah yang mengusulkan pada Ali ini, ya kan. Lalu yang lain berbayar, ya kan. Karena memang tuntutan situasi waktu itu, ya kan. Utsman terbunuh, ya kan. Ini siapa ini yang menggantikan kepemimpinan? Maka tentu dalam situasi gawat itu ada kelompok yang udah Ali kan begitu, yang lain diminta ya bayat jadi kan begitu. Jadi poinnya adalah di dalam yang ada yang inti bahwa Khalifah atau Amirul Mukminin itu merepresentasikan umat, ya kan, tetapi secara selektif melalui tokoh-tokoh yang mewakili umat itu, ya kan. Dua tahap pengajuan sebagai calon, lalu dilempar ke umat untuk bai'ah, gitu ya. Istilah sekarang referendum lah begitu. Lah, dua tahap, ya kan. Itu yang penting, ya, apakah calonnya ini dari khalifah yang mangkat seperti Abu Bakar mencalonkan itu, atau calonnya ini dari tim pemilihan, ya kan, atau karena situasi gawat ya dan mendesak seperti Ali, ya kan, itu kan ya karena situasinya kurang memungkinkan ya untuk milih 24 lama, ini kan gawat tuh. Sehingga kelompok yang bisa mengendalikan situasi, lagi-lagi kan bisa mengendalikan situasi, ketertiban, keamanan bisa. Nah, itu sebab yang paling pertama kemaslahatan itu kan keamanan, ketertiban. Kalau tidak, itu kan ada pencurian, ada penjarahan, ada pembunuhan kan itu. Jadi kemaslahatan umat yang paling pertama, makanya di konstitusi kita juga melindungi itu, melindungi ya setiap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. So, itu yang paling penting ya. Setelah itu baru orang kan sudah aman, terlindungi, bisa dagang, bisa kerja dan seterusnya. Ya. Tapi jazakumullah khair, ternyata luas terkait pengangkatan khalifah. Perlu sesi khusus nih. Pertanyaan berikutnya yang sangat menarik nih terkait pendidikan politik ya. Di masyarakat sangat penting ini. Datang dari Dwi Sri Rahayu ya. Masih ada sebagian orang yang menganggap Islam tidak boleh dikaitkan dengan politik ya. Mengapa muncul anggapan seperti itu? Ya, pepatah hikmah orang Arab itu mengatakan, dan itu ada benarnya, man ada syai'an atau man jahila syai'an adahu, siapa yang jahil tidak paham tentang sesuatu masalah kecil ataupun besar, adahu, orang itu akan memusuhi atau tidak senang ya, tidak setuju. Nah, saya kira itu ya kan. Kenapa politik itu tidak boleh, Islam tidak boleh bawa ke politik? Itu karena kejahilan. Jahil tentang Islam, jahil tentang politik. Jahil tentang Islam jelas dia barangkali belum sempat membaca Al-Quran itu khatam. Kalau membaca Al-Quran itu khatam, ada beberapa ayat politik di situ, iya kan? Ayat yang memerintahkan memilih pemimpin itu harus bagaimana, Ayat yang memerintahkan bermusyawarah itu kan politik semua ya. Itu ada belasan ya, ada yang menyebutkan sampai 30 ayat itu tentang politik gitu kan. Nah, berarti orang yang tidak
setuju dengan itu, mungkin belum sempat ya khatam membaca Al-Quran, membaca apalagi memahami ya kan, itu satu, berarti kan karena kejahilan. Belum lagi hadis Nabi, oh iya itu kan lebih aplikatif lagi tentang politik seperti tadi ya, al-khalifatu ya tentang khalifatul rasyidin itu dari Quraisy ya, yang khulafar rasyidin itu 30 tahun saja ya kan, dan betul prediksi Rasul SAW ya 30 tahun itu kan. Jumlah masa kepemimpinan Abu Bakar sekian, plus Umar 10 tahun, plus Utsman sekian, plus Ali sekian, ya tambah Hasan 2 tahun, ya kurang 30 tahun. Atau ada yang menambahkan bukan Hasan tapi Umar bin Abdul Aziz itu Klopp itu 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuna aman. Jadi persis ya sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan jelas politik itu, apalagi ya sudah hadis-hadis tentang wajib taat kepada pemimpin walaupun ya tampilannya ya tidak meyakinkan, tapi as-sam'u wa ta'atu kan terus begitu kan. Nah, itu lagi. Jadi kalau seseorang belum sempat ya baca hadis tentang itu, ya tentu akan menegasikan ya kan. Apalagi kitab-kitab fikih. Ya, ada judulnya itu kitab Al-Imarah. Kitabul Imarah, kitab tentang kepemimpinan. Begitu. Dari judulnya saja udah jelas itu politik ya kan. Nah, itu fikih-fikih lama ya, fikih-fikih yang baru apalagi kan, fiqhud daulah ya kan. Dan seterusnya ada banyak. Jadi kenapa itu kan ada yang tidak apa tadi? Menganggap tidak boleh. Mungkin juga ada alasan lain melihat praktek politik yang ada. Itu prakteknya itu kan tadi disebutkan apa? Transaksional, ya mengesampingkan moralitas. Nah, sehingga orang menyebutnya itulah politik praktis begitu. Nah, maksudnya mungkin ya Islam jangan dibawa-bawa ke politik praktis. Tapi kalau politik sebagai sebuah cita-cita yang menegakkan keadilan, ya kesejahteraan, itu ya memang begitu. Mungkin maksudnya begitu. Politik praktis ya jangan ditarik-tarik karena itu sempit kan begitu. Nah, tapi mungkin kalau politik praktis itu belum bagus, transaksional, yang akan memperbaiki dari kualitas politik praktis itu siapa? Ya kan? Ya, ternyata ya sampai sekarang juga bukannya makin baik, ya makin berat kan, makin parah. Berarti kan perlu ada satu siraman-siraman moral, siraman-siraman agama, dan sumber moral kan agama udah jelas ya. Sumbernya tentu Al-Quran dan hadis, supaya bisa mengurangi lah tingkat transaksionalitas dan yang lain-lain. Dan itu dari agama. Jadi sekalipun untuk mengerem atau memfleksibelkan atau mengurangi ya politik praktis yang transaksional, tetap saja memerlukan sentuhan-sentuhan agama. Jadi terlalu sulit kalau agama itu tidak dibawa ke ranah umum, apakah politik, ekonomi atau budaya. Sebab agama itu kan itu tidak agama kacau ya kan. Din itu kan kepatuhan, patuh atau kepatuhan terhadap aturan. Nah, kalau agama yang intinya adalah untuk menghadirkan ketertiban, ketidakkacauan, agamanya tidak diturunkan, ya kacau, ya kan? Karena ya faktor yang akan bisa memberikan guidance agar tidak kacau ada agama ya tidak masuk, ya makanya tidak dimasukkan jadi kacau. Nah, itu
dari studi keagamaan secara umum atau studi keislaman itu jelas mungkin ya karena salah di dalam mempersepsi ya, sesuatu yang wah itu jelek nih, agama itu suci, jangan dibawa-bawa kepada yang jelek kayak begitu. Politik itu kotor, agama kan bersih, suci, jangan dicampur dong. Nah, mungkin jadi begitu. Nah, ya itu ya. Persis seperti ini obat mahal ini ya untuk ini, sedangkan orang ini ya jangan dikasih atau begitu ya kan. Ya harus tentu dikembalikan kepada ahlinya lah. Untuk soal terapi pengobatan tentu ada ahlinya. Ini boleh enggak ini pakai resep ini? Oh boleh, asal ini kan begitu. Oh, boleh enggak tuh ayat dan hadis itu diturunkan? Oh iya, tapi juga ada porsinya, kadarnya ya kan. Jadi untuk masyarakat ini ayat-ayat ya yang ringan atau ya bukan ayat-ayat tentang qital, jihad ya, tapi ayat kesadaran bagaimana kita beribadah, termasuk ibadat itu adalah memilih pemimpin yang membawa kepada kemaslahatan ya, ibadah ketakwaan kan begitu ya. Jadi tergantung itu kan. Justru semakin kesini ya semakin kita ini melihat agama itu ya tentu ya toh orang-orang yang bagus pemahaman dan pengamalan keagamaannya tidak menjadi faktor masalah di lingkungan masyarakat, justru kan menjadi rujukan ya kan. Ditanya bahwa mungkin ada satu dua itu ya namanya cara menggunakan agama atau menafsirkan agama terlalu tajam ya, sama juga namanya golok itu ada golok tajam ya, ada yang enggak tajam, tergantung, ada yang menggunakannya sembarangan kan begitu ya, itu tergantung iya kayak juga ya, wallahu alam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Rizky Aji Permana ya. Bagaimana pandangan dalam hukum Islam mengenai togut? Ya, togut itu ada di 2-3 ayat ya. Ani'budullah wajtanibut togut. Jadi tugas manusia itu beribadatlah kepada Allah. Ayat lain kan jin dan manusia diciptakan untuk ibadat ya. Tapi juga supaya mereka itu menjauhi togut. Kan gitu ya. Nah, apa tauhid itu? Yaitu kullu ma'budin siwallah. Setiap yang ditaati, dipatuhi ya, selain Allah. Ya. Tentu manusia itu ya. Jadi manusia bahkan selain manusia juga. Iya, yang ma'bud siwallah, jin itu jadi tauhid juga kan. Kalau manusia yang ma'bud juga ditaati ya selain Allah, sampai sifat-sifat ketaatan itu diberikan ke manusia padahal itu adalah hak Allah, itu jadi tauhid. Misalnya taat tanpa reserve, tanpa disaring, pokoknya omongannya didengar dan dipatuhi. Itu kan tidak begitu, itu kan hanya kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi kalau ada seseorang yang memposisikan, memperlakukan seorang tokoh, pemimpin atau apapun, ya dikultuskan, ya omongannya itu seakan-akan tidak pernah salah dan seterusnya, itu kan ditogutkan. Nah itu bahaya, Jadi agama itu beribadahlah hanya kepada Allah saja. Ani'budullaha, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan hindari taghut. Itu taghut itu. Ya, sudah terjawab tuh. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya ini terkait fikih keluarga ya. Sangat urgen mungkin. Datang dari Dea Permata Ayu Soca ya. Bagaimana hukumnya jika seorang suami meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil? Meninggalkan maksudnya Meninggalkan pergi.
meninggal pergi bukan meninggal dunia, bukan ya, meninggal pergi dan tidak dihiraukan, begitu ya. Oh ya, tentu itu satu perbuatan zalim, ya. Sebab istri itu apakah sudah dicerai, apalagi belum, itu kan masih dalam ikatan ya rumah tangga, keluarga. Yang sudah dicerai saja masih ada hak, ya kan, hak mut'ah, hak sakan, ya, dan apalagi ada anak, ya kan. Nah, itu tentu berarti kan tidak menunaikan apa yang menjadi hak ya istrinya. Nah, kalau orang itu tidak menunaikan apa yang menjadi hak istrinya, ya itu kan zalim itu kan haram itu. Sebab hak istrinya harusnya dibayarkan sekian, tidak dibayarkan, itu kan jadi utang. Ya, kalau tidak ada yang nagih di dunia karena suatu sebab, mungkin takut atau apapun begitu kan, ya nanti Rasulullah SAW di akhirat akan menagihnya. Itu disebutkan dalam hadis ya, beliau akan membela ya umatnya yang terzolimi dan tidak mampu menuntut haknya di dunia. Rasulullah nantinya akan menuntut haknya ya. Jadi ya udah jelas kalau begitu nanti kan akan digolongkan kepada orang-orang yang gagal ya kan keumatannya. Dan kalau sudah Rasul yang ana khosmuhu yaumal qiyamah kan begitu, akulah yang akan menuntutnya. Apakah orang-orang yang begitu tuh akan mendapatkan syafaat? Saya kira mungkin tanda tanya ya. Iya, nah, orang tidak diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul menjadi penuntutnya itu kan. Iya, itu. Lalu gimana syafaatnya? Ente enak aja pengen syafaat kan begitu ya. Ya, jadi dan tentu semua orang tuh sepertinya menginginkan syafaat. Tapi caranya, wasilahnya ya harus dipikirkan. Ya. Kalau orang ya membuat Rasul itu tidak nyaman, tidak senang, ya apakah mungkin ya diberi syafaat, ya kan? Bagi yang melecehkan ya nama Rasul, ya itu apakah mungkin ya Rasul akan rela memberikan syafaat? Ya tentu ya. Itu terkait analogi saja, berarti suami yang tidak menunaikan hak-haknya kan menzolimi ya mungkin satu istrinya. Kalau bersama istri itu ada anak-anaknya, menzolimi anaknya ya. Dan kezaliman itu adalah dosa besar ya. Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah, itu akan mengantarkan dia kepada gelap guritanya nanti di hari kiamat, sebelum hari kiamat di alam kuburnya juga kan begitu ya. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Bekasi ya, terkait yang pertama, apakah pembagian harta warisan itu harus segera setelah salah seorang meninggal, misalkan bapak, sementara ibu masih ada? Ya. Yang berikutnya, apakah pembagian harta warisan itu harus saklek besarannya? Ya. Karena kalau harta warisan berupa tanah atau sawah, kan susah membaginya, masa harus dijual, dijadikan uang dulu? Ya, ada namanya sabab nuzul ayat tentang warisan di surat An-Nisa ya. Itu ada seorang ibu ya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, suami saya meninggalkan anak perempuan, anak gadis begitu. Dalam tradisi Arab ya kan masih ada sisa jahiliyah, anak perempuan itu kurang diperhatikan, susah dapat jodohnya kayak begitu ya kan, kasihan, kecuali kalau punya harta gitu ya. Itu kan kalau ada gadis ya ada hartanya, itu relatif cepat lah begitu ya. Nah,
Sedangkan ini anak gadis kami ini ya memang almarhum ayahnya ada sedikit meninggalkan harta, tetapi dikuasai oleh pamannya. Jadi oleh mungkin adiknya atau iparnya atau apa, ya dikuasai oleh pamannya. Ya, bagaimana itu kan anak tuh kasihan, sedangkan budaya Arab begini kan begitu. Nah, Rasulullah tidak langsung menjawabnya. Amhil nih beri tempo aku ya sekian waktu ya kan, nanti dihubungi ya kamu datang lagi. Nah, dalam ya 2-3 hari itu ya Rasul mohon pada Allah untuk diberikan wahyu Qurannya. Sampai ya 3 hari menurut satu riwayat baru turun ayat yusikumullah fi auladikum itu. Yusikum, Allah memberikan wasiat ya tentang anak-anakmu kan begitu. Jadi ini wasiat dari Allah min fauqi sab'i samawat, dari langit yang ketujuh kalau itu langit ya, dari arasy misalnya. Ya, setelah turun itu kasih tahu kepada Anas atau siapa pembantunya, tolong si ibu yang kemarin kesini tuh bertanya, suruh panggil sini, gitu. Ini menunjukkan bahwa persoalan warisan itu ya bukan, jadi Rasul saja tidak berani, ya kan, karena itu otoritas langit langsung, ya kan. Ya, maka ayatnya juga kan yusikumullah wasiat. Nah, ada perasaan yang bagus di kalangan kita itu. Oh, ini wasiat nih. Oh, ini wasiat ya. Wasiat dari mana? Dari pamannya. Oh iya. Dari bapaknya wasiat ya. Nah, dari Rasul bagaimana? Harusnya lebih, ya kan. Ini wasiat dari Allah. Harusnya sami'na wa ata'na. Nah, makanya ditabir dengan yusikumullah itu di situ. Jadi ada suasana batin orang itu ya memuliakan yang namanya wasiat. Antusias. Ya, takut kualat lah. Wah, ini wasiat, jangan dilanggar, kan begitu wasiat. Iya. Dalam bahasa Sundanya itu wasiat si jenat, ya si jenat almarhum atau almarhumah. Wah, tapi wasiat itu ya ditunaikan. Nah, itu bagus, tapi jangan sampai kalau wasiat si jenat almarhumah itu diperhatikan betul ya. Wasiat Kangjeng Nabi ya diabaikan itu kan. Kan sabda Rasul itu wasiat itu. Ini ada hadis Nabi begini. Ya, tapi ada wasiat dari itu tentu ada 2 wasiat yang berbenturan. Ini wasiat Rasul dengan wasiat karuhun istilahnya. Ya, mana tuh? Bukan. Itu kan tergantung kepada iman. Kalau imannya kepada karuhun ya mungkin jadi memenangkan wasiat karuhun walaupun tidak sejalan dengan wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau imannya kepada Rasul, ya bersolawat, kan sering bersolawat, memohon syafaat. Nah, tentu wasiat Rasul yang apalagi ini wasiat Allah, yusikumullah. Itu tentang kedudukan warisan ya. Dan kapan warisan itu harus dibahas? Dengan adanya peristiwa wafat. Nah, tentu kalau bisa ya itu bisa secepat-cepatnya, walaupun tidak buru-buru. Beda al-ajalah terburu-buru dengan as-sur'ah ya al-mubadaroh bersegera ya, sebab ada hak-hak yang terkait dengan warisan ya. Yang pertama tadi ya tajhiz, yaitu biaya pemulasaraan ya, jangan sampai ngutang lah ya kan. Itu satu ya, mungkin memerlukan ya berapa hari kan untuk ngecek itu selesai. Yang kedua, adakah utang? Nah ya kan, utang ya, tentu ini lebih lama lagi karena mungkin kenalannya banyak
bahkan mungkin ada bank, ada mana lembaga-lembaga kan begitu. Itu dicek, mungkin memerlukan 1 pekan, bahkan 1 bulan, ya kan? Ya itu tergantung. Itu harus pokoknya dipastikan clear semua, selesai, ya finish. Ya itu. Baru yang ketiga wasiat. Nah, itu 3. Tidak meloncat ke wasiat sebelum selesai masalah utang. Ya. Wasiat itu yang menyangkut harta benda. Sebab kalau wasiat non harta benda, tolong si fulan dididik, itu langsung saja dilaksanakan. Tolong si fulan diperhatikan, itu ya sekolahnya nanti kalau ini ngajinya ya ke tahfidz saja, itu wasiat, itu langsung dieksekusi. Tapi kalau yang terkait dengan harta benda, nah dikumpulkan dulu apakah memenuhi syarat wasiat itu. Sebab ada hadis la wasiyata li warisin, tidak diakui wasiat itu kalau ke ahli waris, sebab tahsilul hasil, ahli waris kan akan mendapatkan bagian, dapat wasiat lagi, nanti yang lain kan menjadi terkurangi gitu dari sisi ya mempertimbangkan asas keadilan dan lain-lain kan, sehingga tidak diakui wasiat itu kalau ke ahli waris. Ya sudah itu oke. Ini tidak ke ahli waris tapi ke lembaga sosial B dan seterusnya, udah apakah melebihi 1/3 gitu kan? Oh tidak sampai 1/3 warisan. Tapi kalau 1/3 warisan itu harus dimusyawarahkan, kumpulkan ahli waris, ini almarhum ini berwasiat untuk ya ini bagaimana ini. Kalau ahli warisnya setuju, jadi kan lanjutkan. Kalau tidak setuju, ya ya persetujuan ahli waris. Sebab di sini ada skala prioritas. Ini aset almarhum ini, ya setelah hak-hak yang tadi terbagi selesai, ya tentu hak berikutnya adalah ahli waris. Ya itu akan lebih baik engkau meninggalkan keluarga dan ahli warismu itu kaya, ya kan? Wah nih kau dibagikan akan kaya, alhamdulillah kan begitu. Daripada ya tidak meninggalkan harta sehingga mereka itu kesulitan secara ekonomi, itu kan. Ada namanya fungsi distribusi kekayaan. Itu untuk tentu pembangunan ekonomi merupakan asas atau prinsip yang mendasar, distribusi kekayaan itu. Baru setelah selesai ya tinggal pembagiannya. Ya ada 2 tahap. Inventarisasi al-warasah, siapa yang berhak mewarisi, yang menjadi bukan berhak sih, itu memang ditentukan ya oleh agama, si fulan ini waris. Tidak boleh, oh saya tidak mau jadi ahli waris almarhum, enggak. Ya itu namanya sudah ditunjuk, ya kan. You adalah ahli waris almarhum atau almarhumah, ya udah. Tidak ada sih orang yang menolak itu. Nah, jadi setelah dipetakan berarti sepuan tidak boleh juga saya pengennya di posisi situ, enggak. Jadi orang dan posisinya ya syariat itu yang menentukan. Tetap begitu. Baru ya dipetakan porsi-porsinya, itu tentu ada rumusnya ya, sebulan. Itu soal dari fix aset jadi uang jadi itu kan teknis itu. Sekarang kan ada yang namanya kantor atau jasa penaksiran ya, supaya aset fix aset tanah dan lain-lain itu kalau diuangkan ya supaya objektif gitu. Itu ada kantor dan lembaganya, lembaga pemeringkat atau lembaga yang menghitung ya, ada istilahnya itu. Kemarin orangnya datang ke sini sebab kalau diserahkan kepada para pihak mungkin iya ada yang ngakalin atau apa kan, jadi perlu ada lembaga independen ya, itu ada istilahnya yang menghitung sehingga
diperkirakan ini aset almarhum ini berupa ini, kalau diuangkan dalam standar harga norma sekarang ya, atau NJOP sekarang. Kalau norma itu kan sekian persen dari NJOP, maka ya rata-rata lah gitu, average-nya sekian miliar begitu. Itu hasil inventarisasi dan kemudian dinilai dan seterusnya, termasuk penyusutan, itu ada ilmunya ya. Nah, jadi kepada penanya ya, ya kalau tidak, ini salah, mungkin yang lain nanti akan memusuhi kan. Nah, supaya aman, yaitu memang ada biayanya, namanya ada jasa ya kan. Ya, tapi itu akan jauh lebih murah ketimbang berantem satu sama lain kan. Nah itu, tapi kalau ada dari pemeringkat ini lupa ini istilahnya itu ya, menghitung itu nilai. Kalau bahasa Arabnya itu tawriq ya, Hay'atut Tawriq ya, satu lembaga yang menguangkan aset itu, semua diuangkan. Jadi begini ya, di Indonesia ya lupa istilahnya, tapi ada ya kan. Kalau tanya ke notaris pasti tahu. Yang suka begitu tuh si fulan itu. Nah, notaris juga tidak berhak itu, supaya bidang-bidang layanan publik ini dibagi-bagi. Tidak ya semua notaris, kan itu berarti kan tidak benar juga mengelola masyarakat itu. Ya notaris ya namanya notaris, nyatat saja. Tapi data mentahnya dari lembaga ini. Ya itu. Nah, itu saran saya, jadi segera ya kan, tapi tentu segera itu dalam artian hak-haknya tadi itu sudah dihitung, dipenuhi ya kan, prosesnya juga dipenuhi. Kenapa perlu segera? Ya namanya uang itu kan menggoda. Ya. Saat ini ya baik-baik saja antar ahli waris itu. Bisa saja bulan depan tuh ada yang merasa perlu cepat begitu, akhirnya kebelet begitu kan, akhirnya menjual, marah-marah masih mending, tapi bersekongkol dengan orang lain, saya memang ahli waris karena saya ini anaknya dan seterusnya, jadi saya berhak. Lalu dia main hitungan sendiri ya, sekian saya mau pilih ya tanah atau aset yang di sini, udah saya jual aja ke. Bisa saja kan itu, dan itu sering kejadian. Nah, kalau itu terjadi lalu akan makin runcing kan persoalannya. Jadi akan lebih bagus ya, mumpung suasana sedih dia ditinggalkan almarhum, mungkin cukup lah, karena 3 hari ya, sepekan itu sudah cukup. Taruhlah mau pakai yang 40 hari silahkan. Jadi setelah hari yang ke-41 bulan yang kedua kan berarti kan sudah bisa bermusyawarah begitu. Ya itu ya, itu insyaallah. Apakah harus saklek? Nah tadi ya. Nah tergantung makna saklek itu apa. Rasulullah saja tidak berani kok. Rasul ya kan, iya bagian ente kasihan nih ibu-ibu, apalagi anaknya itu udah dikasih sekian persen. Ya kan, kalau ngikuti perasaan manusiawinya Rasulullah akan wajar kan? Iya. Pamannya itu justru kurang ajar dia kan. Ini yang harus dibela kan keponakannya yang gadis yang memang kalau tidak punya aset sulit kan rumah tangganya. Itu kan harus dibela. Malah mungkin kalau emosi ya, yang bagian pamannya juga yang dikurangi kan itu ya. Atau tidak diberi sama sekali. Tapi kan tidak begitu. Nah, itu. Jadi itu kalau dimaksud saklek sesuai kadar. Ya sesuai ya yusikumullah, itu wasiat Allah dalam Al-Qur'an. Kalau diselesaikan pembagiannya oleh teks Al-Quran, alhamdulillah. Saya rasa selesai itu. Di 2 ayat itu selesai itu.
ada tentu buku-buku yang menjelaskan 2 ayat mawaris, 3 ayat ya, itu selesai itu yusikumullah. Dan kita juga merasa terhormat Allah langsung berwasiat ke keluarga Surahman gitu kan, dan keluarga ini bermusyawarah untuk menyelesaikan pusaka ini atau apapun begitu sesuai dengan wasiat Allah. Oh, itu kan masya Allah ya, Menjalankan perintah. iya. Kalau wasiat eyang itu apa itu? Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wah. Nah, itu kalau yang dimaksud segera lalu harus saklek gitu ya. Jadi saklek memang kalau istilahnya saklek ya saklek. Rasulullah saja tidak berani kok, iya kan. Nah, itu ini panjang tentang faraid atau mawaris itu saya dapat pelajaran 1 semester ya, yang ngajarnya itu kan syekh profesor kan begitu ya. Itu jadi lama itu kan. Memang ilmu yang duluan akan dicabut dari umat Rasulullah SAW itu ilmu warisan, sehingga di lingkungan itu, lingkungan keluarga saja sulit ditemukan orang yang paham dan bisa membaginya secara benar, secara syar'i gitu. Itu sudah diprediksi. Awwalu ilmin yurfa'u min ummati. Ilmu yang pertama kali ya hilang dari umatku itu ilmu faraid, begitu ya. Tapi jazakallahu khair. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua ya. Kami tak bosan-bosannya mengajak pemirsa semua untuk senantiasa mendukung channel ini agar senantiasa bermanfaat bagi orang banyak ya. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.